Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami. Kali ini kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil financial report kami dari usaha buah potong. Dan kami buat perancangan usaha dan ini dia hasilnya. Next. Nah, latar belakangnya yaitu kenapa kami memilih usaha buah potong ini, karena ini adalah usaha yang operasionalnya menggunakan sepeda motor, terus juga ya ini kayak lebih fleksibel gitu, terus sistem dagangnya yang mandiri di mana pembelinya itu memilih buah-buahan segar secara grosir, lalu mengolah dan memotong buahnya sendiri dijual kembali dalam kemasan cup. Nah, ini tuh cukup viral karena yang itu makan buah lebih simpel lah. Terus hal ini sangat penting karena karakteristik produk buah segar ya sangat bergantung pada suhu agar tidak cepat layu atau berubah rasa selama penjualan, dan makanya di kali ini buahnya itu mesti fresh dan tetap dingin. Jadi untuk menghindari yang namanya rasa yang tidak diinginkan kayak seperti busuk atau kematangan atau lembek itulah. Nah, kemudian ada objek penelitian, yaitu objek penelitian kami yang menarik perhatian kami ini adalah buah potong. Karena kan rutenya itu lokasinya itu yang sangat strategis di daerah kampus Telkom University, yaitu di Bundaran. Dan ini omsetnya juga lumayan, tidak bisa dipandang sebelah mata juga, tapi penjualannya ramai. Nah, kenapa kami meneliti ini? Penjualan yang ramai belum tentu mendapatkan BEP yang sesuai. Makanya kami membantu bapaknya untuk menghitung BEP-nya. Sekarang mari kita simak videonya. Next. Nah, tujuan analisis kami yaitu menganalisis struktur biaya tetap dan variabelnya serta fungsi pendapatan UMKM terkait. Yang kedua, menentukan kuantitas produksi untuk mencapai titik impas melalui model linearnya. Dan yang ketiga itu memprediksi profit melalui analisis fungsi kuadratik baik dari sisi pendapatan atau diskon maupun biaya atau faktor inefisiensi berupa buah busuk dan kupasan kulit yang tidak diinginkan. Yang terakhir adalah memprediksi profil melalui analisis fungsi kuadratik baik dari sisi pendapatan diskon maupun biaya atau faktor inefisiensi berupa buah busuk dan kupasan kulit. X. Nah, selanjutnya ada teknik pengumpulan data. Kami yaitu caranya itu mewawancarai bapaknya dalam mengumpulkan datanya, mengobrol langsung dengan si bapak selaku pemilik usaha buah potong keliling karena beliau sangat ramah juga kebetulan dan sangat informatif terkait penjualannya. Terus kami melakukan observasi yaitu mendatangi langsung tempat penjualannya yaitu di sekitar kampus Telkom atau lebih tepatnya di Bundaran untuk melihat bagaimana beliau menyiapkan buah dan melayani para pembeli juga. Terus dokumentasi, kami mencatat semua data biaya, mulai dari biaya tetap sampai biaya yang berubah tiap harinya, serta mengambil video sebagai bukti untuk tugas kami nanti. Terus waktu pelaksanaannya yaitu di hari Jumat tanggal 17 April 2026, waktunya itu di 10.50 sampai 12.38. Lokasinya tepat di dekat gate 1 atau lebih tepatnya dekat Bundaran. Sebagai bukti ini ada foto kami lagi foto dengan penjualnya. Next. Nah, data lapangan. Berikut data lapangan yang telah dicapai yaitu harga jual 10.000 per porsi, harganya itu flat untuk semua jenis cup. Terus ada biaya tetap atau variable cost-nya 7.000 per hari atau 210.000 per bulan, yaitu dibagi dengan bensin 5.000 per hari, oli, terus kayak operasional lainnya. Terus ada variable cost yaitu 5.000 per cup, modal buah 4.000 per cup, perlengkapan 1.000 per cup. Modal buah itu dihitung secara rata-rata dari 5 jenis buah yang berbeda seperti nanas, pisang, pepaya gitu guys. Terus ada biaya efisiensi yaitu untuk mengestimasi risiko buah busuk atau waste terbesar 25.000 pada penjualan 50 cup. Terus ada asumsi tambahan sebagai saran kepada penjual yaitu skema diskon. Pembeli mendapatkan potongan harga diskon sebesar Rp50 per cup khususnya untuk pembelian dalam jumlah banyak dengan batas jumlah pembelian 50 cup. Biaya inefisiensinya itu muncul ketika potensi kerugian atau biaya tambahan yaitu akibat risiko buah busuk dan limbah sebesar 25.000 ketika memproses kapasitas produksi sebanyak 50 cup. Next. Selanjutnya ini akan dijelaskan oleh teman saya.
sini ada analisis matematika ekonomi. Nah, pada bagian ini itu kami menyusun model matematika berdasarkan data operasional yang telah didapat untuk mengetahui titik insat atau BEP dari usaha buah potong keliling. Nah, yang pertama itu ada model fungsi biaya, total cost dikurang TC. Nah, fungsi biaya disusun dari penjumlahan biaya tetap FC dan biaya variabel VC per unit. Model fungsi biaya ini disajikan dengan rumus PC sama dengan FC ditambah Q dikali Q. Nah, FC-nya itu yang kita dapat itu kan 210 ditambah Q-nya itu 5.000 dikali Q, jadi 5.000 Q. Yang kedua itu model fungsi pendapatan total revenue dikurang TR. Fungsi pendapatan diperoleh dari harga jual per unit P dikali dengan kuantitas produk jual Q. Model fungsi pendapatan disajikan dengan rumus TR sama dengan 10 Q. Selanjutnya, yang ketiga itu ada analisis break-even point atau BEP. Titik impas atau BEP terjadi ketika total pendapatan sama dengan total biaya TR sama dengan TC, sehingga usaha tidak mengalami rugi maupun untung. Nah, untuk langkah perhitungannya itu TR sama dengan TC. Kan kita udah tahu ya TR-nya itu 10.000 Ki. PC-nya 210 ditambah 5.000 Ki. Jadi, yang Ki-nya itu kita pindahkan ke sebelah kiri, 10.000 Ki dikurang 5.000 Ki. Hasilnya kan 5.000 Ki. Sama dengan 210 itu kita turunkan. Nah, 210 dibagi 5.000 Ki itu sama dengan Ki-nya itu 42. Next. Nah, di sini juga ada grafik break-even point BEP. Berdasarkan perhitungan kelompok kami, menyajikan grafik yang menunjukkan perpotongan antara garis TR dan TC. Titik perpotongan inilah yang disebut dengan titik BEP. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai fungsi pendapatan kuadratik, di mana secara data sang penjual tidak memberikan keterangan baik itu berupa adanya diskon ataupun efisiensi lain dalam penjualannya. Maka dari itu, data ini merupakan data yang disajikan menurut asumsi serta juga perhitungan kami untuk dapat disajikan dan menjadi saran kepada penjual agar penjual dapat memberikan kebijakan yang lebih efisien dan bagi penjualannya. Nah, yang pertama adalah fungsi pendapatan kuadratik, di mana kebijakan penjual untuk memberikan diskon pesanan yang sebelumnya adalah 10.000 per cup, namun berkurang Rp50.000 per cupnya setiap terdapat adanya tambahan pesanan. Maka fungsi pendapatan TR ini akan berbentuk lengkung. Hal ini dihasilkan agar pemilik tahu batas maksimal diskon yang bisa diberikan di lapangan. Nah, sebelumnya diskon ini diberikan ketika jumlah dari penjualan itu mampu melampaui 50 cup. Maka untuk harga per cupnya di atas kuantitas 50 dan di sini dapat dituliskan dengan PQ sama dengan 10.000 dikurangin 50 dalam kurung Q dikurangin 50. Nah, dan untuk mencari pendapatan totalnya dapat dituliskan juga dengan rumus 12.500 maaf, dengan rumus TR, Q sama dengan PQ dikali Q, hasilnya merupakan 12.500 Q dikurangi 50 Q kuadrat untuk kuantitas di atas 50. Maka dengan rumus ABC ditemukan hasil di mana ketika kuantitas itu kurang dari 50, maka total revenue kita, total pendapatan kita itu merupakan 10.000 Q. Dan ketika kuantitas itu di atas 50 dan mendapatkan diskon, maka total revenue kita adalah 12.500 Q dikurangi 50 Q kuadrat. Nah, selanjutnya ialah fungsi biaya kuadratik, di mana analisa ini dihitung berdasarkan risiko buah potong. Ketika pemilik itu memproses buah untuk kapasitas yang lebih dari 50 porsi, maka diperkirakan akan muncul biaya tambahan akibat limbah buah yang tidak layak jual sebesar 25.000. Limbah ini tuh diambil dari 15% dari jumlah total yang mengandung unsur limbah biji dan juga limbah kulit buah. Serta ditemukan di sini adalah 50
50 kuadrat sama dengan 25.000, A sama dengan A dikali 2.500 sama dengan 25.000, dan maka ditemukan bahwa A-nya itu adalah 10.000. Maka fungsi biaya kuadratik menjadi 10 Q kuadrat ditambah 5 ribu Q dan ditambah 210.000. Selanjutnya, terakhir adalah perhitungan titik impas dan juga profit maksimum. Karena kelompok kami telah mencari nilai berdasarkan keseimbangan antara pendapatan dan juga biaya tambahan saat produksi itu melewati batas tertentu. Maka dapat dilihat di sini ketika TR itu sama dengan TC, kita ada di titik di mana itu terjadi break point. Ada terjadi yaitu di sini 60 Pi kuadrat dikurangin 500 Pi ditambah 210.000 dan menggunakan dianalisis menggunakan rumus fungsi ABC. Maka ditemukan ketika Q pertama itu adalah 42,3 yang dibulatkan itu menjadi 42 serta Q2 itu 82,7 yang dibulatkan menjadi 83. Maka kesimpulan ketika kuantitas itu sama dengan 42, penjual itu akan mulai mendapatkan keuntungan setelah penjualan porsi ke-42. Namun ketika penjualan itu di atas 83 justru akan membuat rugi kembali setelah menjual porsi ke-83 akibat diskon yang tidak terlalu besar dan biaya efeksi bahan yang membengkak. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh Karisma. Baik, di sini ada interpretasi dan juga saran kepada penjual. Nah, interpretasinya itu yang pertama itu titik impas BEP. Usaha mencapai titik impas sangat cepat, yaitu hanya dengan menjual 42 cup. Tentang keuntungan maksimalnya itu, performanya itu terbaik berada kepada penjualan 42 hingga 83 cup. Terus, batas efisiennya itu menjual lebih dari 83 cup justru menurun keuntungan karena margin tergerus oleh diskon dan meningkatkan resiko buah rusak atau biaya efisiensi. Nah, adapun kesimpulannya yaitu strategi terbaik adalah menjaga volume penjualan di angka optimal maksimal 83 cup daripada mengejar kuantitas yang terlalu tinggi. Dan yang terakhirnya itu ada saran. Yang pertama itu ada diskon yang bisa diimplementasikan oleh penjual ialah dengan skala kuantitas ketika melebihi 50 porsi, maka dikenakan penurunan harga porsi tambahan sebanyak 50 per cup. Dengan diskon ini, penjual masih bisa mendapatkan profit yang sesuai. Dan yang kedua, itu biaya efisiensi diberikan sebesar 25.000 untuk perhitungan limbah kulit buah dan biji. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sebelumnya maaf kepada Paula atas presentasi yang sebelumnya karena kurang ketelitiannya dari kelompok kami akibat suara bocor dan ada di kondisi tidak tertentu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.